Liverpool menang Piala Carabao Cup atau Piala Liga dengan mengalahkan Chelsea 1-0 di menit tambahan waktu. Nah, di video kali ini kita akan bahas pertandingan itu secara ya suka-suka kita aja sih sebenarnya gitu, oke? Gini, Liverpool sama Chelsea itu sebenarnya ya hampir-hampir sama sebenarnya. Cuman karena Liverpool ini sudah bermain bersama-sama cukup lama, paling tidak adalah beberapa pemain yang sudah main bersama kurang lebih 5 tahun. Sedangkan Chelsea ini kan yang paling mentok-mentok paling lama bermain 2 tahun 3 tahun. Itu pun yang turun tadi malam itu bukan pemain-pemain yang Chelsea yang seharusnya gitu kan. Chelsea sekarang ini kan Chelsea yang mediocre gitu. Bisa-bisanya mereka jual 7 sampai berapa pemain gitu kemudian mendatangkan pemain dengan hampir satu satu apa 1 miliar euro gitu loh. Itu kan udah nggak masuk di akal gitu, dan itu tercermin dari cara mereka bermain sepanjang musim ini, khususnya di pertandingan final tadi malam kayak gitu. Gini, em, persamaan antara Liverpool dan Chelsea itu adalah penampilan yang biasa-biasa aja gitu. Cuman bedanya adalah Liverpool itu ada pencetak gol, Chelsea itu tidak bisa cetak gol gitu. Karena penyerang Liverpool itu luar biasa. Salah, oke? Okay? Salah, Diaz, Gakpo, Jota, kecuali Nunes ya. Nunes aku bilang ini pemain nggak layak di Liverpool, walaupun ya banyak fans yang bilang golnya sudah sekian. Yang menurutku secara bakat biasa aja, bukan levelnya Liverpool gitu loh, ngerti nggak? Oke? Okay? Itu si Liverpool gitu lah. Di Chelsea udahlah permainan buruk, nggak ada yang bisa cetak gol, dan pemainnya itu hampir sama semua dari warna kulit, rambut, gaya bermain. Harganya mungkin sama-sama juga 50 70 juta ke atas gitu, oke? Nah, jujur-jujur aja tadi malam ya, sorry itu saya kalau aku bilang permainannya agak sedikit boring gitu loh. Bahkan ada beberapa momen ya malas nonton, cuman ya main handphone aja gitu. Ya rasaku kalian juga yang nonton dari TV atau dari laptop dari komputer pasti bosan gitu loh. Nggak ada yang bisa diambil dari pertandingan tadi malam gitu. Murni ya banyak otot gitu loh. Nggak ada yang betul passing-passing yang ya Liverpool Chelsea yang kita kenal sejauh inilah, nggak ada, itu boring match. Sorry itu saya kalau aku bilang tadi malam itu boring match gitu. Ya kenapa ya? Maksudku gini, dilihat dari susunan pemain. Kalau kita lihat dari susunan pemain, Liverpool itu minus Arnold, Salah, Arnold, Salah, terus Soboslai, kemudian Jota, kemudian Ellison. Dia sudah kehilangan 5 pemain intinya. Yang menggantikan itu siapa? Yang menggantikan ya bahkan separuh, bahkan semuanya pemain cadangan di Liverpool yang tadi malam. Aku nggak tahu siapa aja, yang ku tahu cuma Joe Gomez gitu loh. Ngerti nggak? Oke. Kemudian apa ya? Kemudian gimana? Aku pun bingung juga ngasih reviewnya. Maksudnya gini, begitu juga dengan Chelsea. Chelsea ya kita kenal pemainnya karena memang pemainnya itu aja dan wajahnya sama, cara pemainnya sama gitu. Sorry itu saya gitu. Nah kemudian yang membuat boring dari pertandingan ini lagi adalah cara mereka bermain. Cara mereka bermain terkesan ya main di daerah sendiri gitu. Liverpool juga mau nyerang agak-agak aja, nggak yang Liverpool yang kita kenal zamannya Fabinho, Wijnaldum, Henderson, Thiago gitu. Bukan di zaman itu. Sekarang sudah berbeda gitu loh. Kelihatan bahwasanya tim ini sangat mengandalkan seorang Muhammad Salah untuk mencetak gol. Bahkan gol yang tercipta itu di menit ke berapa? 114 100 ya 114 gitulah kurang lebih. Itu pun melalui heading dari corner kick melalui si Van Dijk, bukan melalui set play gitu loh. Bahkan golnya Van Dijk juga, gol yang dianulir itu juga melalui Van Dijk kan, bukan melalui strikernya gitu. Strikernya ya Luis Diaz, banyak dribbling banyak dribbling kiri kanan, banyak gocek kiri kanan, bukan bukan Luis Diaz yang bermain secara tim. Kemudian Gakpo juga demikian. Kemudian siapa lagi di depan, satu lagi siapa ya, Elliot atau siapa aku nggak kenal namanya, banyak banyak lah pemain-pemain yang kita nggak kenal kayak itu. Karena ya secara permainan biasa aja dan juga cukup membosankan kayak gitu. Belum lagi kalau kita bicara pemain, ini bicara pemain, ada satu pemain yang aku agak apa ya notice sama dia ini, karena bukan notice karena dia hebat, bukan notice karena dia dia bagus, bukan karena dia top, tapi karena apa ya, keloaannya, kepauannya kayak gitu. Siapa ya? Si Jackson gitu, Nicholas Jackson ini pemain, kalau aku bilang ini pemain main di Liga 1
nggak akan jadi pemain inti, akan jadi cadangan. Bahkan mungkin kalau dia berdarah Indonesia, mungkin Sintayong menolak untuk menetralisasi dia gitu. Karena apa? Saking parahnya, kontrol dia jelek, dribbling dia jelek, visi dia jelek, finishingnya apalagi gitu. Yang bisa diandalkan dia dari apa coba? Nggak ada apa-apa. Ya mungkin lari sana, lari sini, gitu loh, ngerti nggak? 3 kali kontrol, 7 kali salahnya, gitu, ngerti nggak? Saking parahnya gitu loh, itu nggak masuk akal kan, 3 kali kontrol, 7 kali salah, itu kan nggak masuk akal, gitu loh. Banyak lah momen dia dapat bola kontrolnya hilang, dribbling kontrolnya hilang, passing kontrolnya hilang kayak gitu, ngerti nggak? Yang bisa yang nilai plus dia tadi malam ya, gol gol Sterling yang di offset, yang offset itu loh, itu aja yang membuat dia nilai plus. Setelah itu nggak ada nampak lagi yang lain gitu. Selebihnya murni hanya dengan otot, lari sana lari sini, cuma sebagai bahan, sebagai trigger press, itu juga pressingnya asal-asalan gitu. Jadi aku nggak tahu kenapa Pochettino masih terus memainkan dia. Padahal di bangku cadangan ada Nkunku. Walaupun Nkunku ya setelah kembali lagi cedera, nggak Nkunku yang kita kenal ketika di Leipzig gitu loh. Ketika di Leipzig ya menurutku pemain ini bagus gitu, tapi belum mencapai level topnya. Tapi pemain ini bagus ya secara teknik dasar. Kalau dibandingkan antara Nkunku dan juga Nicholas Jackson ya masih jauh bagusan Nkunku. Cuman nggak tahu apa masalahnya Pochettino nggak menaruh kepercayaan kepada Ngunku. Mungkin karena dia belum banyak mencetak gol juga, dan juga mungkin karena dia injury prone gitu. Apa injury prone itu apa ya, gampang cedera ya. Si Pochettino nggak mau terlalu memporsir dia, tapi nggak dengan mainin si Nicholas Jackson juga dong, please deh gitu, ngerti nggak? Jadi ya agak agak sedikit, aku juga bingung ya. Kalaupun misalnya Nicholas Jackson yang nggak main, siapa yang mau dimainkan? Armando Broja itu sudah di loan ke, nggak tahu, di sesama klub Inggris, ke Fulham kah atau kemana, dia sudah dipinjamkan. Terus siapa lagi? Nggak ada yang bisa dipasang di depan. Mungkin satu-satunya cara yang memainkan Palmer sebagai false nine. Itu juga Palmer bukan tipe striker yang kuat, badannya kan cungkring. Ketika menghadapi contoh kayak lawan tadi malam Konate dan juga Van Dijk ya, di body charge sedikit pasti udah melayang itu orang gitu loh, ngerti nggak? Jadi kalau ke pribadi masih bingung juga kenapa Pochettino tetap memainkan si Nicholas Jackson. Tapi di satu sisi lainnya aku juga paham bahwasanya ya siapa juga yang mau dimainin gitu loh. Kunku juga bukan tipe striker di depan, dia kan tipe ya second striker lah, yang dari sayap masuk ke dalam atau dari tengah masuk ke dalam, bukan tipe striker yang kasarnya menunggu di kotak penalti untuk mencetak gol, bukan tipe striker seperti itu kayak gitu loh. Dan beruntungnya tadi malam Nunes itu nggak main. Kalau Nunes main, lengkap lah sudah bobroknya ini match gitu loh. Nunes juga 11-12 aja sama Jackson gitu loh. Aku kalau misalnya ada orang bilang karena harganya 30, karena harganya 70 maka dia flop. Aku bilang enggak. Bahkan 30 dia dihargai nggak cocok. Harga dia menurutku cuma 10 juta. Gitu loh, ngerti nggak? Ya Nunes mungkin kelebihannya, apa kelebihan, nggak ada kelebihannya menurutku. Dribblingnya biasa aja, bakatnya biasa aja, finishingnya juga biasa aja. Begitu banyak peluang yang harus didapatkan untuk mencetak gol gitu loh. Di pertandingan sebelumnya ya dia mencetak gol melalui chip, bener, golnya bagus bagus. Cuman setelah itu dan beberapa pertandingan sebelumnya dia banyak dapat peluang tapi nggak bisa cetak gol juga kan. Nggak bisa menilai pemain itu hanya dari satu pertandingan. Yang minimal 5 sampai 10 pertandingan kita lihat dia bisa nggak bermain bagus. Kalau enggak ya masa mau kita bilang bagus, enggak dong, enggak gitu ya, ngerti nggak? Jadi ya aku nggak kebayang aja kalau musim depan Klopp kan pergi, salah misalnya pergi ke Liga Arab atau kemana dia pindah, ya nggak kebayang aja aku Liverpool jadi tim kayak apa gitu loh ya. Mungkin tim, ya jadi tim tim apa, tim yang 30 tahun lagi akan mendapat gelar ya. Aku sebagai fans rival ya senang-senang aja Liverpool yang bodoh gitu kan. Cuman sebagai fans netral dan juga sebagai orang yang mengamati sepak bola ya nggak seru gitu loh, ngerti nggak? Jadi kalau aku pribadi sih ya semoga lah Chelsea bisa terus tumbuh, bisa terus berkembang. Arsenal Liverpool juga bisa tetap bagus agar Liga Inggris itu juga masih bisa bisa kita tonton, masih masih enak ditonton lah gitu. Ntar loh, ada pesawat lewat bentar ya. Nah, oke, gini, balik lagi ke pertandingannya gitu loh. Kalau aku yang nggak mengerti apa alasan wasit membatalkan golnya Van Dijk yang pertama gitu. Karena kalau kita lihat apa yang dikatakan sama, dilihat dari VAR-nya kan dikatakan possible offset, yang mana Endo possible offset, tapi dia kan tidak terlibat dalam permainan, artinya dia tidak mengejar bola gitu. Dia memang memang posisinya offset sebelum bola
di deliver sama Robertson, tapi kan dia tidak berusaha untuk mengambil bola. Cuman kemungkinan kedua kalau kita dengarkan apa yang dikatakan sama komentatornya, dia bilang dia menghalangi Colwill untuk mengganggu si Van Dijk mendapatkan bola. Tapi menurutku bukankah itu hal yang biasa? Bahkan di corner kick hal demikian banyak dilakukan. Contohnya Arsenal lah, karena kita kan harus pegang satu pemain untuk menghalangi dia, kayak di basket lah kan banyak gitu kan, pemainnya penetrasi kemudian satu megang pemain supaya nggak bisa ngikutin. Bukankah itu hal yang biasa? Jadi aku nggak tahu apa alasannya itu di apa namanya, dibatalkan wasit golnya. Mungkin karena Endo menghalangi Colwill gitu loh untuk menjaga si Van Dijk. Tapi yang aku bingung, hal kayak gitu bukannya udah biasa ya di sepak bola kalau dalam keadaan set piece ataupun corner kick. Jadi aku nggak paham apa maksudnya wasit membatalkan gol tersebut. Tapi ya secara overall kalau aku boleh jujur, pertandingan tadi malam ya cukup, bukan cukup lagi, bahkan sangat membosankan menurutku. Karena aku berharap ya nggak, aku juga nggak berharap banyak karena aku tahu permainan Liverpool musim ini gimana. Golnya juga banyak counter attack, banyak dari Mo Salah, dan juga bahkan Van Dijk di 2-3 pertandingan terakhir Van Dijk cetak gol terus. Chelsea, apalagi Chelsea bagusnya cuman pada saat lawan City, lawan pada cuman pada iya kan, Chelsea kan bagusnya pada saat cuman lawan City aja, lawan tim lain dia kayak tim Tarkam aja gitu. Bahkan aku berani bilang laga tadi malam itu udah kayak tim ya semi-semi Tarkam lah gitu, karena banyak main di tengah, banyak main otot, ya peluang juga so-so gitu, banyak ya, memang banyak peluang juga yang di save sama sama kipernya kedua-dua. Yang paling aku aneh adalah peluangnya Kelleher itu, kalau itu salah itu pasti gol gitu. Karena apa? Ya mungkin karena Kelleher itu kaki kanan ya, dia nggak berani syuting pakai kaki kiri. Seharusnya dia nggak kontrol lagi, seharusnya dia langsung syuting. Cuman karena dia kaki kanan mungkin dia ragu karena itu bukan kaki terkuat dia kontrol lah bola, kemudian dia ingin placing ke tiang jauh. Tapi si Gallagher, ya namanya pun sama, Gallagher itu sudah masuk dan menutup ruang, dan ruang itu tertutup. Rasaku si Kelleher itu menyesal, ya nggak bisa tidur tadi malam rasaku gitu, karena peluang itu sangat besar yang seharusnya itu gol, karena momennya sangat cepat. Dan plus Gallagher itu sudah kosong sekosong-kosongnya, tapi dia tidak berani untuk melakukan syuting memakai kaki kirinya, tapi lebih memilih melakukan syuting menggunakan kaki kanannya. Ya ruangnya udah ditutup sama si Gallagher gitu loh, ngerti nggak? Jadi ya Liverpool juga nggak banyak dapat peluang kan kalau aku nggak salah gitu loh. Bahkan yang kasihan juga Liverpool sama MU musim ini gitu loh, mereka mendapatkan banyak cedera. Tadi malam Gakpo, kok nggak salah Gakpo ya, iya Gakpo ya, atau siapa sih, dia ya Gakpo, kok nggak salah Gakpo juga cedera ankle, juga lagi menambah daftar panjangnya cedera si si Liverpool musim ini ya. Yang diuntungkan siapa ya, Arsenal gitu. City juga banyak cedera, kemudian MU apalagi. Chelsea ya kayak gitu penampilannya, up and down. Kemudian siapa lagi, Spurs is being Spurs gitu, Spurs ya tetap Spurs. Kemudian si Arsenal lah yang sedikit cedera, yang mungkin cuma Gapsus aja yang cedera, karena Gapsus juga nggak bisa diandelin kan kayak gitu. Jadi kalau menurutku yang diuntungkan dengan cederanya tadi malam ya Arsenal kayak gitu loh. Kemudian karena yang menjadi kontender untuk menjadi juara Liga Inggris kan ya cuma 3 tim, Arsenal, City, dan juga Liverpool. Nah, yang paling full tim itu kan cuma Arsenal, walaupun benchnya masih agak sedikit jelek lah dibilang gitu gitu loh, ngerti nggak? Jadi ya kalau kembali lagi ke laganya tadi malam, aku jujur aja bukan final yang kuharapkan untuk ku tonton, tapi ya final semi tarkam lah kayak gitu. Oke, itu dulu konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka silahkan subscribe, di komen, di like. Bagi kalian yang nggak suka nggak apa-apa, di skip aja. Oke, terima kasih. Ciao.